Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar Bapak Ibu? Saya terus berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari seorang Muslim, ya, berasal dari keluarga Muslim, orang tuanya Muslim semua, yang taat melakukan ajaran agama. Tapi sungguh luar biasa saudara-saudara bahwa pemuda Muslim ini boleh dijamah oleh Tuhan, dan kita akan dengarkan bersama-sama seperti apa jalan ceritanya sehingga ia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan lalu kemudian saat ini sedang dibimbing oleh Bang RK untuk bagaimana lebih dalam memahami tentang iman Kristen supaya ia dapat menjadi bertumbuh menjadi seorang Kristen yang baik. Dan kita percaya bahwa Tuhan sendirilah yang memilih, Tuhan sendirilah yang menyelamatkan. Dan tentunya kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara supaya saudara kita ini boleh menjadi seorang pengikut Kristus yang baik, boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan tentunya harapan kita bersama bahwa akan semakin banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan akan datang kepada Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang RK. Selamat malam, Islam Kristen. Islam kan kemarin sudah naik Bang. Oh iya, betul. Iya, Gimana bang? Gimana bang? jadi gini loh Bang. Ntar dulu ya. Bisa Ntar open dulu. gamenya? Oh Saya, iya, ingat. saya mau cerita tentang kemarin kan ya. Ya, Jadi gini, saya sampai deg-degan tau Bang. Kan kemarin kan kita ngobrol kan masalah kemarin. ya. Ya terus, nah itu aku kan bermimpi. Pas abang matiin aku kan tidur. Terus semalamnya itu aku bermimpi Bang. Jadi aku itu didatangin sama dua burung merpati. Ya terus di atas itu kayak maksudnya kayak manusia berjubah putih, terus rambutnya itu panjang gitu. Cuma mukanya itu aku nggak terlalu apa sih namanya tuh, nggak terlalu nggak juga, kayak gimana ya, pokoknya nggak jelas. Ya. Terus itu pas di situ kayak, terus dia tuh kayak menyuruh aku tuh kayak pergi ke suatu tempat gitu. Terus aku di situ sama merpati, yang merpati itu yang putih itu, aku diajak, nggak tahu itu ke atas gimana ya, aku juga kaget gitu loh Bang. Jadi itu sebuah hubungan spiritual kamu dengan Tuhan. Tidak semua orang bisa mendapatkan itu, saudara. Tidak semua itu Gitu. hubungan spiritual kamu dengan Tuhan. Saya tidak bisa membatasi ketika Tuhan sudah berkehendak dengan seseorang, memilih seseorang. Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Hmm, Jadi hal-hal itu hubungan spiritual kamu dengan Tuhan, dan saya tidak bisa membatasi itu. Manusia manapun tidak bisa membatasi itu. gitu makanya saya tuh pas bangun tidur kayak, ini kok saya baru pertama kali loh mimpi kayak gini. Soalnya saya juga kan emang baru-baru juga, maksudnya kayak penasaran kayak baca-baca gitu Alkitab gitu. Baru-baru ini sih kayak gitu Bang. Saudara Masih tinggal dengan siapa di situ? aku sama teman-teman, soalnya kan aku juga sambil kerja juga Bang di Jakarta. Asli mana bang? Aku asli Sunda, Oh, Cianjur. Sunda, Iya. Cianjur. Mm-mm. Aku Sunda aslinya. Jadi gini bang, Allah itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Ya, Allah itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Dia ketika memilih orang, itu tidak ada yang sanggup. Ayat Alkitab bilang gini, Yesus berkata gini, lihatlah aku berada di depan pintumu, artinya pintu hatimu. Mm-mm. Jika kau membuka pintu itu, maka aku akan masuk ke dalam, terobos dan makan bersama-sama dengan engkau, dan kamu akan menjadi milikku. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa kamu untuk mengikuti. Tuhan bilang ikutlah aku, tetapi semua kembali pada pilihan kamu. Kamu mau ikut saya, itu hak kamu. Tetapi kamu ikut saya, Tuhan bilang ikutlah aku. Ikutlah aku. Karena gini, kenapa saya mengikuti Yesus Kristus? Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus Kristus saya mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Karena hanya di dalam Yesus Kristus saya mendapatkan sebuah jaminan keselamatan.
Ketika saya membuka Alkitab, saya mendapatkan informasi bahwa Yesus Kristus memberikan saya hidup yang kekal. Saya udah tenang. Ketika saya membuka Alkitab, saya menemukan ada jaminan keselamatan. Saya tidak perlu lagi berdoa bilang, Tuhan berikanlah aku jalan yang lurus. Tidak perlu lagi. Tetapi saya percaya Yesus Kristuslah yang memberikan saya jalan yang lurus. Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Dan saya pasti selamat karena Yesus Kristus. Semua kembali pada kamu. Itu hak kamu. Jadi ada satu hal yang saya bilang, doalah bilang gini. Saya dulu doanya gini. Ya Sang Kholik yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta, Engkau tahu hati saya yang mencari kebenaran. Pimpinlah saya, tuntunlah saya ke dalam air, menuju air yang tenang. Tuntunlah langkah kaki kecil saya menuju air yang tenang. Karena Alkitab mengatakan, carilah kebenaran maka kamu akan hidup. Belilah kebenaran dan janganlah menjualnya. Jadi itu sebuah hubungan spiritual kamu dengan Tuhan. Dan saya tidak bisa membatasi hubungan spiritual kamu. Kalau Tuhan yang memilih kamu, Tuhan bilang bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Gitu. Luar biasa. Saya aja nggak pernah yang kayak gitu loh. Tapi kalau kamu bisa seperti itu, ya puji Tuhan. Iya, maksudnya kayak baru-baru gini, maksudnya kayak baru pertama gitu mimpi kayak gitu. Terus itu merpati itu kayak di sini bang, kayak jadi tuh di sini ada merpati, terus di sini jadi apa kanan kiri gitu, kayak terbang kayak gitu, kayak seolah-olah kayak mengantar aku, nggak tahu ke atas kayak gitu, kayak aneh banget gitu. Ya, Makanya tapi aku Tuhan baik dengan kamu. kayak maksudnya kayak pengen nanya gitu itu pertanda apa gitu. Kalau merpati itu sebuah simbol dari roh Allah, rohnya Allah. Roh Allah yang kudus. Dan roh Allah yang kudus itu mempunyai tugas, ya, mempunyai fungsi menuntun orang ke jalan yang benar. Itu tugasnya Roh Kudus, rohnya yang kudus. Soalnya aku juga kan emang kurang tahu juga gitu kan, maksudnya kayak kurang tahu ya maksudnya ajaran Kristen juga, makanya kemarin aku kan pengen kayak buka-buka gitu iseng-iseng, maksudnya kayak pengen tahu gimana sih isinya kayak gitu loh bang. Tuh. Kamu cari Alkitab, kamu baca Alkitab. Kalau Alkitab aku kan nggak punya, cuma aku download yang di Play Store itu, yang warna biru itu. Oke, nggak apa-apa. Tapi kan sama aja juga ya? Apa gimana? Sama aja, nggak apa-apa. Sama aja. Ketika kamu buka Alkitab, yang kamu temukan itu adalah di mana Tuhan menjanjikan keselamatan kepada manusia lewat Yesus Kristus, bukan lewat nabi-nabi lain. Musa tidak pernah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada. Abraham tidak pernah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak pernah ada. Nabi Nuh tidak pernah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak pernah. Adam tidak pernah mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak pernah. Tetapi hanya satu sosok yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu adalah Yesus Kristus. Makanya saya tetap bertahan dengan Yesus. Lebih jelas lagi kamu dapat hubungan spiritual dengan dia. Itu hal yang bagus. Karena merpati itu simbol dari Roh Kudus. Rohnya yang kudus. Dan tugas sebenarnya roh yang kudus itu adalah menuntun kamu, membawa kamu kepada kebenaran. Memberikan keberanian kepada kamu untuk mengambil keputusan. Menerima atau menolak dia. Itu hak kamu. Kita tidak maksa. Itu sebuah ajakan Tuhan. Ketika dia membawa kamu, itu ajakan dia. Nih, tempat yang bagus itu di sini loh. Gitu. Tempatnya kamu itu di sini loh. Kembali pada kamu. Tidak ada paksaan. Isi bang, cuma saya mungkin lebih banyak belajar lagi mungkin nanti, kayak baca kayak gitu mungkin. Kalau suatu saat saya ketemu kamu, saya ke Jakarta, kita ketemu. Kamu kirim nomor HP kamu aja. Boleh deh bang, boleh. Saya ditinggal Saya ditinggal di PIK. Di mana? Di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Oke, nanti kita bertemu. Gak apa-apa. Saya rencana selesai ada pekerjaan, saya ke Jakarta, kita bertemu. Kamu bebas bertanya saya sepuasnya. Boleh. Dan tidak ada paksaan. Kembali pada kamu. Boleh bang, boleh. Semangatlah baca Alkitab. Intinya begini. Doa seperti yang saya doa. Tuhan,
Ya Sang Kholik, pimpinlah saya ke jalan yang benar. Pasti didengar. Percaya saya Om. Kamu sudah terpilih sebenarnya, tapi kembali pada kamu. Ya tapi di mimpi itu kayak yang berjubah itu putih itu kayak cuma diam, terus nggak ngapain, kayak cuma diam, terus itu yang burungnya itu kayak terus nggak tahu aku itu kayak gimana ya, kayak seolah-olah tuh kayak dia tuh nyuruh burung itu aku ke atas gitu dalam mimpi itu, kayak nggak tahu di apa sih, nggak tahu mau di apa namanya tuh, eh lupa lagi, kayak seolah-olah tuh kayak aku mau dibawa ke atas gitu loh, cuma aku kayak terdiam, terus aku lihat, maksudnya kayak lihat ke atas, aku sambil sambil melongo kayak gitu, kayak kayak gitu loh bang. Makanya aneh banget sumpah. Banget. Memang Iya. sesuatu yang berbaur spiritual itu memang aneh, tetapi itulah mujizat. Ya kayak aku baru baru pertama ini gitu loh, kayak aku bisa, terus aku nggak tahu itu siapa ya, aku nggak tahu siapa itu yang, maksudnya kayak manusia ya, maksudnya manusia cuma baju putih gitu, terus ya besar kayak gitulah pokoknya bang. Memang dia besar. Iya Memang dia besar. besar kayak gitu. Memang dia besar. Memang Allah itu besar. Eh, Tetapi itu pula gini. eh, di dalam Isa para Rasul, di ah, dalam Alkitab mengatakan seperti ini. Yesus Kristus yang kamu lihat itu akan kembali dengan cara yang sama ketika dia naik ke surga. Ketika dia turun lagi ke dunia yang kedua kali, dia akan dengan cara yang sama. Dia memakai jubah putih dan jubahnya itu bertuliskan Raja segala raja, Tuan segala tuan. Dan dia besar, dia di atas langit, di atas awan-awan. Dan Yesus Kristus yang kau lihat itu akan kembali dengan cara yang sama ke dunia untuk menghakimi yang hidup dan mati. Dan di dalam jubahnya itu tertulis Raja segala raja, Tuan segala tuan, di atas langit-langit. Itu menurut Alkitab. Dan dia besar dan seluruh dunia akan memandang ketika dia di atas awan-awan. Seluruh dunia memandang dia ketika di hari penghakiman. Makanya dia itu terkemuka di dunia dan akhirat. Karena dia berkuasa di bumi dan di surga. Matius pasal 28 Alkitab. Dan dia akan kembali dengan cara yang sama ketika dia naik. Dia turun akan kembali dengan cara yang sama. Dan di jubahnya itu tertulis Raja segala raja. gitu. Semua mata akan kaget. Ya, tapi kalau pas aku mimpi malam itu nggak ada namanya sih, kayak apa sih, kayak lihat aku itu kayak polos gitu, pokoknya putih polos gitulah pokoknya. Cuma rambutnya tuh kayak panjang, panjang gitu lah. Cuma mukanya tuh kayak aku nggak ini sih, nggak, maksudnya kayak nggak inget, nggak telak kayak mukanya tuh nggak kayak gitu. Berdoalah minta hikmat Tuhan kalau kamu memang mau dipilih. Dan semua kembali pada kamu. Iya. Makanya tuh kayak kemarin tuh saya kan nunggu abang live ya. Terus aku lihat abang di store kayak gitu. Hari ini nggak live dulu kan. Makanya Ya. aku kemarin tuh pengen langsung nanya gitu. Ini maksudnya pertanda apa gitu loh. Itu Roh Kemarin Kudus. aku dismus kayak gimana itu? Roh Kudus itu rohnya Allah, ya, kuasanya Allah, yang tak terbatas, yang tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Dia yang kudus, ya, dialah yang dalam Alkitab Roh Kudus itu berfungsi untuk memimpin, menuntun setiap orang percaya. Iya. Dan ya, ini saya tunjukkan ayatnya. Jadi merpati itu simbol dari Roh Kudus, dan Roh Kudus itu berfungsi untuk apa? Nih, fungsinya apa? Tugasnya apa? Nih. Kayak gimana bang? Di dalam dia, kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran Injil. Kamu dengarkan Injil malam itu lewat Ibu Sofi dan saya. Keselamatanmu itu di dalam dia juga. Ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Jadi Roh Kudus itu ketika kau seperti itu hubungan spiritualmu, Tuhan ingin memilih kamu untuk menjadi milik Dia. Jaminan untuk memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan, menjadikan kita miliknya Allah. Ini Roh Kudus. Roh Kudus ingin menjadikan kamu itu miliknya Allah. Jadi simbol dari Roh Kudus itu adalah merpati. Simbol Roh Kudus dalam gereja adalah merpati. Ini simbol dari Roh Kudus. Merpati. Jadi ketika Roh Kudus datang, dia seperti lidah-lidah api,
di atas para rasul. Dan Roh Kudus ini bertujuan untuk memimpin manusia, para rasul, murid-murid Yesus pada saat itu. Ini Roh Kudus, seperti merpati ada cahaya. Ini Roh Kudus. Dari zaman para rasul memang tugasnya Roh Kudus ini adalah merpati yang memimpin segala sesuatu. Dan dia, ketika dia seperti itu adalah, kita ini adalah miliknya Allah. Dia ingin menjadikan kita miliknya Allah. Allah yang benar. Ya Pak Bang. Seperti itu. Jarang-jarang itu mimpi yang baik, bagus itu. Iya, soalnya kayak kaget banget, soalnya kayak baru pertama kali kayak pas kita kan sama apa sih yang kemarin itu sama siapa sih Bang? Yang cewek itu? Ibu Sofi. Ini Nah, Roh Kudus itu. nih. Ini pimpinan Roh Kudus nih. Nah putih pokoknya kayak gitulah. Ya, Cuma itunya tuh dua gitu kayak si itunya tuh. Pimpinan Roh Kudus. Ini pimpinan Roh Kudus. Ini Roh Kudus. Ini pimpinan Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu memimpin jalannya sejarah dan orang-orang percaya. Seperti itu. Semua kembali pada kamu. Tidak ada yang memaksakan. Ya mungkin saya lebih maksudnya kayak belajar lagi baca-baca. Kayak gimana, soalnya kan saya juga bacanya maksudnya kayak enggak ini apa namanya itu kayak dari mulai apa sih, kayak Yohanes kayak itulah pokoknya kayak gitu. Kamu gini, ketika memang kamu seperti itu, kamu bilang gini, ya Tuhan, jika Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, jadilah Raja dalam hati saya, menangkan saya. Jika Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, jadilah Raja dalam hati saya dan menangkan hidup saya. Kamu berani nggak ngomong kayak gitu? Jika Engkau memang mimpiku ini, jika Engkau memang Tuhan adalah Tuhan, jadilah Raja dalam hati saya dan menangkanlah hidup saya. Kamu ngomong itu dalam hati kamu. Coba kamu berdoa ini dulu selama berapa bulan. Selama ini, kamu naik, kamu bertanya tentang Alkitab. Nanti sampai titiknya saya ke Jakarta, saya ketemu kamu, kamu bebas bertanya tuh. Sekarang pun kamu bertanya bebas, tidak apa-apa tentang Yesus, ayo. Karena nggak paham juga sih, makanya nanti aja deh. Kalau misalkan aku udah baca, kayak nanti kalau misalkan aku ada yang nggak tahu, mungkin nanti ditulis aja deh Bang. Kalau Ya, misalkan kamu aku catat. ayatnya, iya catat aja mungkin. Soalnya aku juga kayak belum ngerti juga, belum ngerti apa-apa sih. Kamu tahu nggak Yesus ngomong kayak gini? Yesus ngomong kayak gini. Kamu kan nggak ngerti kan? Enggak. Yesus ngomong gini, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Itu di ayat berapa? Sabar, saya lupa ya. Ini kata Yesus ya, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Oke. Di dalam Yohanes 20 ayat 29. Nih. Kamu kan nggak ngerti, kamu nggak pernah baca. Nah, kita semua ini seperti Thomas. Jadi kita tidak melihat, tapi kita harus percaya. Ini kata Yesus, ketika kamu tidak melihat tapi kamu percaya, kamu akan mendapatkan berkat ilahi yang cukup, yang tak ternilai. Nih, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, Mokias. Karena engkau telah melihat Roh Kudus, rohnya Allah, yaitu dalam rupa merpati. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah. Apalagi kamu yang melihat. Tangan langsung baik bergetar-getar kayak gini ya. Memang bergetar. Iya. Karena kalau roh yang kudus itu masuk ke dalam hati kamu atau pikiran kita. Iya. Saya aja awal-awal saudara. Ya, ketika saya menerima Yesus itu badan saya bergetar semua. Saya ingin kembali pada Tuhan, betul-betul kepada Tuhan. Saya ingin bertobat. Itu saya bergetar. Saya betul-betul bergetar, air mata saya keluar. Orang mungkin memikir kita orang gila. Sama seperti para rasul dulu, ketika mereka betul-betul Roh Kudus itu masuk dalam rupa ini. Ketika mereka menerima Roh Kudus yang dijanjikan ini, orang-orang pikir mereka gila. Tetapi mereka bisa melakukan kuasa yang luar biasa yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia.
Memang kalau Roh Kudus masuk itu berbenturan dengan di bagian dalam kita. Dia akan bergetar di dalam. Kaki kita saja nanti kayak goyang bergetar. Apalagi ada kuasa jahat dalam diri kita. Itu harus pasti betul-betul bergetar. Dan tetapi kamu akan ada kedamaian di sini. Kamu akan ada kedamaian. Roh Tuhan itu dahsyat loh. Dahsyat banget. Saya ngomong karena saya udah merasakan. Tapi aku tuh kemarin tuh ingat kata-kata abang yang mana ya? Pernah abang tuh cerita kalau misalkan Tuhan tidak memperkenalkan, maka manusia tidak akan tahu kan? Yes. Aku pernah dengar itu sih kata-katanya. Yang kemarin-kemarin gitu. Betul. Kalau Tuhan tidak datang memperkenalkan diri kepada kita, kamu tidak akan mengenal siapa Allah yang benar. Ya. Kamu tahu nggak kisah Rasul Paulus? Enggak tahu. Rasul Paulus itu dulu dia seorang penjahat yang luar biasa. Itu tuh, maaf bang, dipotong. Itu Paulus itu siapa? Maksudnya? Paulus itu dipilih oleh Allah. Ya, terus? Dipilih oleh Yesus langsung menjadi muridnya. Ketika dia dalam perjalanan ke Damsyik, ke suatu tempat, dia ingin menganiaya jemaah Kristus di wilayah tertentu. Dia tertahan oleh cahaya. Cahaya itu menusuk ke matanya, lalu dia bilang, siapakah ini? Lalu Yesus berkata, akulah Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi cahaya itu menutupi seluruh sekujur tubuhnya sampai matanya bisa sampai buta. Disitulah Tuhan Yesus memilih dia. Tuhan memilih dia. Itu kisah Rasul Paulus di mana Tuhan yang memilih dia langsung. Makanya saya bilang spiritualnya kamu, hubungan kamu dengan Tuhan saya tidak bisa mencekal. Karena Tuhan bilang akulah yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Akulah yang memilih kamu. Ketika Tuhan tidak memperkenalkan diri kepada kamu seperti itu, kamu tidak akan kenal Tuhan Yesus seperti apa. Kamu tidak akan tahu. Kamu bisa tahu kalau Tuhan itu memperkenalkan diri. Tuhan yang seperti apa yang memperkenalkan diri kepada saya? Yang saya tahu ya Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang mengajarkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan. Itu Tuhan Yesus yang mengajarkan itu. Kalau Tuhan Yesus tidak datang memperkenalkan diri, saya tidak akan tahu kasih itu sukacita, damai sejahtera. Kalau Tuhan Yesus tidak datang memperkenalkan diri, saya tidak mungkin tahu. Kalau Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu, hanya ada di ajaran Kristen yang kayak gitu. Karena apa? Tuhan memperkenalkan diri lalu mengajarkan semuanya itu. Makanya bilang, Tuhan, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, jadilah raja dalam hati saya, kuasai saya, miliki saya. Katakan itu dalam hatimu. Jika Engkau Tuhan segala Tuhan, raja segala raja, masuk dalam hati saya, kuasai saya, jadilah raja dalam hati saya, miliki saya. Jika itu Roh Kudus yang betul-betul ada dalam dia mimpi saya, kuasai saya, jadilah raja dalam hati saya, miliki saya menjadi milikmu. Karena Roh Kudus itu tujuannya adalah mengikat. Tugas Roh Kudus itu adalah mengikat. Nih, menjadikan kita milik Allah. Mengikat kita menjadi milik dia. Dia memeteraikan kita. Tugas Roh Kudus itu memeteraikan kita. Menjadi miliknya. Saudara, kamu masih muda, saudara. Apa? Kamu masih muda. Masih. Ya, kamu masih muda. Tuhan mau pakai kamu. Kalau memang kamu mau kita dua bertemu, saya ke Jakarta kita dua bertemu. Gak apa-apa. Kalau memang kamu mau. Kalau memang kamu nyaman diskusi dengan saya, ayo. Boleh. Mungkin 4 mata lebih enak kan? Iya, sesuanya kalau di sini kan diliatin juga kayak gimana. Ya, saya paham itu. Makanya saya ngomong itu. Apalagi kan banyak yang nonton muslim juga, takutnya kayak gimana. Saya paham itu, saudara. Kamu DM nomor WA kamu ke saya aja. Nanti kita dua kontak-kontakan, kita dua bertemu nggak apa-apa. Saya udah follow kamu kok. Soalnya aku pas kemarin live juga banyak yang DM juga, ada yang ngehujat gitu Bapak. Kamu nggak usah takut gini, saudara. Nggak usah takut. Ketika kamu mengikuti Yesus Kristus, kamu nggak usah takut
orang tua kamu seperti ini, gak usah takut. Keluarga saya seperti ini, teman saya seperti ini, kamu gak usah takut. Kamu ada Tuhan, kamu ada orang percaya yang baik, yang bisa dukung kamu. Saya salah satu orang yang bisa dukung kamu, yang bisa memimpin kamu, yang bisa ajarkan kamu firman Tuhan secara 4 mata. Kamu bisa datang ke tempat saya, kamu belajar Alkitab dengan saya selama 1 tahun, 2 tahun, kamu sambil menggembalakan kambing-kambing di sini, bisa. Memang itu tujuan saya, visi saya. Bisa. Kamu bisa di sini dengan saya, kita kerja, kita gembalakan kambing, kita jual kambing, kita dapat uang sambil kita belajar Alkitab. Begitu dengan saya. Saya mah sederhana, santai boleh saya. Iya. Gak usah takut saudara. Saya udah lewati semua itu. Tapi juga saya kan bingung juga sih, soalnya kan keluarga aku juga emang apa sih, agamanya tuh kuat banget bang, kayak wah suka, maksudnya kayak ngaji, sholat kayak gitu. Aku juga ya sama, meskipun saya sholatnya bolong-bolong juga ya gitulah, emang jarang juga sih sebenarnya, apalagi kan kerja kadang suka ketinggalan juga. Ya, saya paham itu kok saudara, saya paham, karena saya sudah melewati yang kamu lewati, bahkan lebih sakit dari yang kamu itu, lebih sakit dari yang kamu bilang. Hanya saya nggak pernah mau ngomong, saya diam aja, saya jalani sendiri hidup saya yang sakit, yang susah, saya diam aja. Saya percaya Tuhan pimpin saya bilang. Saya punya Tuhan yang bisa memimpin saya, yang menuntun saya. Saya percaya Roh Kudus bisa memimpin saya ke atas. Secara garis lurus dia memimpin saya, itu saya percaya. Makanya saya bilang, kamu gak usah takut. Kalau kamu mau bertemu dengan saya, kamu DM nomor kamu, saya ke Jakarta, karena memang saya tahu ini yang nonton ramai. Ya. Iya. Kamu bisa ketemu dengan saya, kita dua diskusi baik. Kembali pada keputusan kamu. Kamu mau mengambil keputusan untuk terima Yesus, tapi kamu takut kamu diasingkan sama keluarga kamu, gak usah takut. Kamu bisa ke tempat saya. Kita belajar Alkitab sama-sama di tempat saya. Kamu bantu pelayanan saya. Sambil kau bantu pelayanan, kita ternak hewan, ternak kambing, ternak ayam, kita jual, kita dapat uang. Simple. Iya. Ini bang, maksudnya apa? Ada yang ngomen memikul salib, maksudnya gimana ya bang? Oh, itu memikul salib. Ketika kamu ikut Yesus, berarti kamu siap memikul salibmu. Adalah ketika kamu siap memikul salibmu, berarti kamu harus siap dihujat. Ada sanksi sosial. Sanksi sosial itu yang paling berat, yang orang tidak siap terima, yang sederhana saja. Kamu mengikut Yesus, kamu pikul salib, berarti berat dong salib itu. Iya, yang ngerti apa. Sanksi sosial itu berat. Tetapi ada sukacita. Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan itu pasti, karena saya punya damai sejahtera saat ini. Mau sesusah apapun, saya punya damai sejahtera. Ya. So, kamu mau belajar Alkitab dengan saya di tempat saya? Ayo, gak apa-apa. Saya Emang siap. bang aslinya di mana? Saya di NTT, aman kok. Gampang, saya di NTT. Datang aja kalau kamu mau. Jauh banget. Gak apa-apa, dekat kok, dekat. Gak apa-apa datang ke sini, belajar Alkitab dengan saya di sini. Saya punya pos Injil juga. Saya punya pos. Itu juga ada yang nawarin pas ada kemarin pas aku live, ada yang katanya ada yang mau nganter Alkitab katanya gitu. Cuma nggak tahu itu kayak ngirimnya gimana, aku nggak tahu. Bisa kok, bisa. Kalau memang Bisa ada yang juga. kamu mau Alkitab, bisa kok. Ada, itu juga banyak yang nawarin. Itu juga ya udah aku balas timnya satu-satu. Tergantung kamu mau yang mana. Mau belajar dengan saya atau mau belajar dengan siapa? Kalau dengan saya ya saya udah siapkan segala Tapi kan bang, sesuatu. itu setahu aku kan ada Kristen itu ada apa sih namanya tuh? Protestan sama apa sih? Katolik. Ya, Ya, itu kita masih menyembah sama. Allah, Apa gimana kita itu? menyembah Allah Tritunggal, Maha Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, tapi sama kan itu ajarannya kayak Sama, gitu. sama, nggak ada ini. Kita menyembah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nggak ada sebuah perbedaan yang mendasar. Mendasar itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu mendasar sekali. Ya. Gitu. Kalau kamu mau belajar Roh Kudus itulah, ya contohnya gini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita bukan percaya 3 Allah, tidak. Bukan. Contohnya kamu Mods punya tubuh, punya jiwa, punya roh, ya kan? Iya, Ya iya. kan? Apakah Bang Yas ini ada 3? 1 kan?
Satu. esensinya adalah manusia kan? Mm-mm. Ya, manusia. Tetapi dalam diri manusia adalah ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sederhana saja, saya ingin yang sederhana seperti itu. Saya tidak mau sesuatu yang terlalu panjang kali lebar, tapi nanti terakhir kamu tidak mengerti. Makanya ketika kamu dengan saya nanti, kalau kamu memang siap mau mengikut Yesus, melalui tuntunan Roh Kudus, it's okay, ayo. Ya, begitu juga Allah, Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Esa, Allah yang Esa. Bukan tiga. Nggak mungkin saya ngotot-ngototan, mos ada tiga. Nggak mungkin kan saya ngotot-ngototan kayak gitu. Tapi Ya, itu Bang, kalau ibadahnya gimana sih Bang? Ya, ibadahnya. Kita kembali pada sebuah ibadah, ya. Ibadah kita itu berbicara tentang penyembahan kita. Penyembahan kita itu berbicara tentang latria, ya, dalam filsafat Katolik. Latria ini adalah penyembahan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, latria, penyembahan kita hanya kepada Allah saja. Kepada Allah saja. Dan ketika kita menyembah Allah, itu menyembah Allah dalam roh dan kebenarannya. Dan Yesus Kristus adalah pusat kiblatnya, dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Ibadahnya ya kita bernyanyi, ya. Mau bernyanyi seperti apa? Mau bernyanyi sholawat, ada mazmur-mazmur puji-pujian, ada. Mau bernyanyi seperti apa? Berdoa, mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Ya. Walaupun kita sudah diselamatkan, kita tetap harus mengucap syukur kepada Allah atas hidup kita, atas nafas kita, atas keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan, atas petunjuk yang sudah Dia berikan lewat mimpi kamu. Itu ucapan syukur setiap saat, karena itulah keselamatan yang kita punya. Ibadahnya biasa. Ini Bang, di bawah ada yang bilang apa sih namanya? Sumpah ini bukan settingan ya, maaf. Enggak, ini bukan settingan, bukan. Bukan. Ada yang bilang settingan gitu, enggak. Nggak usah diabaikan. Seperti itu. Jadi ini kita kalau di Katolik ada ini juga. Kalau kalian mungkin bilang tasbih, ini bukan tasbih. Ya, ini rosario. Kita ada ini juga. Ini hal yang berbeda. Ya, bukan tasbih. Kayak tasbih ya Bang ya, sama. Ya, tetapi ini rosario berbicara tentang karya keselamatan Allah yang telah menjadi manusia. Ini di abad ketiga oleh Santo Dominikus. Ya. Jadi rosario ini berdoa berbeda-beda. Jam 6 sore kita berdoa, jam 6 sore itu kita berdoa seperti apa? Pakai rosario. Seperti apa? Itu berbeda. Ya, kalau jam 3 sore kita berdoa kerahiman. Ya, itu beda lagi. Ya. Mengapa kamu berdoa ibadah sholat jam 6 sore? Makasih. Mengapa kamu ibadahnya sholat jam 6 sore? Kalau orang Katolik, orang Kristen, orang tahu. Kenapa saya jam 6 sore? Kenapa saya sholat tahajud? Kenapa saya sholat jam 12 siang? Kenapa saya sholat jam 3 sore? Kalau kami tahu. Kami tahu. Karena ada latar belakang yang jelas yang bisa menjelaskan semuanya itu. Seperti itu. Tetapi pada intinya Tuhan memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kembali pada kamu, saudara. Saya tidak memaksa kamu, tapi memang kalau memang kamu mau belajar Alkitab, saya ke Jakarta, mungkin lebih nyaman seperti itu, ayo. Tapi tunggu saya selesaikan dulu pekerjaan saya di sini. Berarti mungkin saya maksudnya kayak baca-baca dulu aja gitu kan. Baca-baca dulu. Kamu Iya, DM nomor WA kamu ke saya, ya. DM. Ada apa-apa kontak saya, Bang RK, gini. WA saya aja, telepon enggak apa-apa. Saya 1 kali 24 jam siap menerima telepon siapa saja. Iya, 21 kali 24 jam saya menerima telepon. Jadi saya ini kayak sibuk banget ya. Sibuk banget ya. Pagi-pagi sudah dapat telepon dari ini. Ya, pagi-pagi sudah dapat telepon. Paling, halo, apa kabar? Udah belum? Gitu aja, Bang. Kalau abang mau telepon kita jelas. Bang RK, saya butuh penjelasan gini. Kalau abang malu di sini. Bang RK, saya butuh, ini maksudnya bagaimana sih Bang RK? Gitu. Iya, Bang. Nanti saya DM aja ya. DM nomor WA aja, saudara. Boleh. Ini kalau kamu mau ngomong dengan Ibu Sofi, ada nih, silakan. Aku susah ya, kok nggak bisa? Oke. Ibu Sofi, nggak apa-apa. Ibu Sofi baik kok, nggak galak kok, nggak galak baik ya. Silakan Ibu Sofi. Oke, ya, saya sudah follow akun kamu, nanti kamu follow akun saya. Nanti kalau saya live, kamu bisa tanya-tanya. Kamu jangan buru-buru, yes, ya. Karena orang Kristen itu nggak boleh sembarangan, imannya harus mantap. Saya juga bertahun-tahun baru masuk Kristen. Gitu. Diinjilin udah dari lama, tapi saya juga lama juga ininya percayanya dan
kuat. Jadi kalau sekali kamu ngerti, kamu harus tahu dulu, paham siapa Yesus, siapa anak Allah itu, ya. Siapa firman itu, siapa Roh Kudus itu, baru kamu mantap dibaptis. Baptis itu hanya tanda bahwa kamu tidak menyangkal ketuhanan Baptis Yesus. apa Tapi ya, kamu Kak? harus tahu, kamu harus tahu tuh dengan pasti apa yang kamu iman. Kamu harus compare dulu, ya. Jangan kamu masuk Kristen tiba-tiba, nanti imanmu belum mantap, belum kuat, kamu nggak ngerti betul, ditanyain ngaco semua, ya. Dia lihat ya, saya Kristen, Bang RK Katolik, tapi kami bersatu di Komal ini. Ya. Ya, jadi jangan ada yang mengatakan Al Hayat itu berdiri di atas semua denominasi, teman-teman. Trinitas ya pastinya. Ya, Tritunggal. Gitu. Ya. Jadi saya tidak akan toleransi orang yang memecah-mecah denominasi gereja. Ya. Jadi kamu boleh tanya-tanya, ya saya juga sering kok buka ini, dan banyak muslim yang tanya juga tentang Alkitab. Saya lebih senang orang tanya tentang Alkitab, betul nggak Bang RK? Sangat senang, saya pun gitu. Dari dulu. Tapi kalau ngeyel saya buat kayak kacang goreng ya. Ya paling nanti saya tanya-tanya aja. Kalau misalkan saya nanti baca, kalau misalkan nggak ada yang ngerti, pasti nanti. Kamu ada yang catat, tahu. ada yang kamu bingung. Kenapa? Baca aja dulu dari Kejadian, pelan-pelan kau baca ya, kitab Iya. Taurat Musa kamu baca itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu 5 kitab Taurat Musa. Habis itu kamu baca terus tuh ya, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, nanti baru kamu sampai ke Perjanjian Baru, nanti kamu ngerti. Nah kadang-kadang orang muslim itu bertanya tentang Yesus, manusia dijadikan Tuhan dan sebagainya, tapi karena mereka nggak pernah baca Perjanjian Lama, Yas. Mereka tidak tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama itu memang Tuhan sudah dinubuatkan akan datang ke dunia ini. Gitu loh. Jadi problemnya tuh ketika kita menjelaskan ke kalian, itu panjang karena Alkitab kami itu juga kamu tahu kan, tebelnya itu berapa kali lipatnya kitab kamu. Gitu loh. Kitab kamu itu cuma 6.000 sekian ayat. Kitab kami itu 31.000 berapa ayat tuh Bang RK? 31.000. 31.600. Ya, 600-an ayat. Bayangin dibanding 6.000 berarti seperberapanya. Itu pun kisah yang di Quran kamu banyak yang diulang-ulang ngambil dari Alkitab kami. Gitu. Jadi kalau saya harus menjelaskan kenapa Yesus mati, karena mereka Yesus kok mati dikutuk, kenapa dia mati, Tuhan kok bisa mati, nah itu ada penjelasannya semua, tapi nggak bisa jawabannya langsung berkata di manakah Yesus berkata akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak begitu cara belajarnya, karena doktrin Kristen itu ya, itu tidak dibangun dari comot ayat satu, comot ayat lainnya, enggak. Kita harus baca dulu utuh bagaimana rencana Tuhan tentang kemanusiaan, bagaimana kok kematian dan dosa ini ada di dunia ini. Itu pertama, kamu harus jelas dulu. Kedua, bagaimana cara Allah menebus kita. Ketiga, di dalam Perjanjian Lama, Tuhan itu sudah berubah, dia akan datang ke bumi ini. Nah, itu yang perlu kita uraikan. Nah, kadang-kadang muslim itu ketika saya jelaskan, mereka tidak sabar. Betul nggak Bang RK? Betul. Mintanya langsung, mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, padahal cara kita membaca Alkitab nggak bisa begitu gitu loh ya, maksud aku ya. Iya, Pak. Jadi kamu pelan-pelan baca aja dulu. Saya dulu juga baca aja dulu kok. Ya, baca kitab Yesaya, baca kitab Yeremia, baca kitab Daniel. Nggak ngerti nggak saya? Nggak ngerti. Apa ini, saya juga nggak ngerti, binatang keluar dari laut apa segala. Sama kayak muslim yang tanya, kok ada naga sibuk di langit begini-begini, ada peperangan naga gitu. Kenapa? Karena sama, saya dulu juga kalau baca itu nggak ngerti gitu loh. Ya, tapi saya tetap baca aja terus. Tapi lama-lama beberapa tahun kita belajar dengerin ya. Lama-lama saya ngerti. Oh, ini Alkitab tuh begini. Ya, bahkan ada teman saya Kristen dari bayi, dia mengatakan, saya nggak tahu kalau Alkitab ini nulis manusia lah. Itu kan tulisan manusia. Taurat itu tulisannya Musa. Yeremia tulisannya Nabi Yeremia. Kok pikir itu dari langit gitu ya? Makanya saya belajar lagi, Yas. Belajar pelan-pelan, Yas. Kamu ikuti, kamu follow dulu akun saya udah follow kamu nih. Ya, nanti kalau live pas waktu-waktu, kalau Bang Erkan ini udah malam banget kan di Indo ya. Iya. Nanti waktu-waktu ini kamu bisa nanya gitu ya. Boleh kan, nanti aku tanya-tanya. Kalau misalkan aku nanti nggak ngerti, ya paling aku nanya nanti. Gitu aja sih. Gak apa-apa. Ya, dan ketika kamu udah dikasih jawaban, kamu catat, kamu cocokin lagi. Ya. Gitu. Jadi jangan langsung percaya semua kata orang kamu percaya gitu loh ya. Kristen itu butuh kualitas, Bang Yas. Kita nggak butuh kuantitas, seberapa banyak kita di Indonesia, kita nggak butuh itu. Kita butuh orang-orang yang berkualitas, yang betul-betul mempelajari firman-Nya, ya, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Makanya Yesus Kristus dengan tegas Alkitab mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Karena kita merenungkan firman itu siang dan malam, firman itu menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Iya. Roh Kudus lah yang menuntun kamu. Percaya itu. Saya percaya Roh Kudus menuntun. Makanya itu hubungan spiritual kamu dengan Tuhan.
Ketika kamu bilang saya mimpi nih ada terang, ada cahaya, ada Yesus Kristus, ada merpati, gini. Dan merpati itu simbol dari Roh Kudus. Saya udah tunjukkan berapa gambar. Dan tugas dari Roh Kudus itu adalah menjadikan kita milik Allah. Itu tugas dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang adalah merpati, simbol dari merpati itu ingin membawa kamu ke jalan yang benar agar kamu menjadi miliknya Allah yang seutuhnya dan sempurna. Makanya kamu mengatakan, jika engkau Tuhan segala Tuhan, jadilah raja dalam hatiku saat ini. Kuasai saya, miliki saya saat ini. Jika engkau raja segala raja. Ingat, Yas, keselamatan itu harus dicari dan dikejar. Bukan aku yang dengar baik-baik kata-katanya. Yesus berkata, bukan aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku. Melainkan aku yang memilih kamu. Kembali kesampaian kelibet. Gitu. Ya, kamu harus berpikir secara dalam. Ya, kami tidak memaksa, tetapi belajarlah yang benar. Kami nggak mau kamu masuk Kristen, tiba-tiba kamu keluar dari Kristen lagi, lalu belajar lagi gini. Ini terpengaruh. Menjadi Kristen itu berarti kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita akan apa yang kita miliki saat ini. Itu menjadi Kristen. Ketika orang tanya, kenapa kamu memilih Kristen? Ya karena Yesus adalah Tuhan. Mana buktinya? Mana dasarnya? Begini. Dia pintar, dia menjelaskan. Nah, makanya dari itu, belajarlah Kristen yang benar, jangan setengah-setengah. Oke, Pak. Tetapi kalau Roh Kudus sudah memberikan pencerahan di dalam pikiran dan hati kamu, itu tidak ada yang mustahil itu. Digasak aja, digas. Iya. Kalau mau nanti saya selesai kerjaan dulu, kita ke Jakarta, saya ke Jakarta, kita bertemu, nggak apa-apa. Saya gasin. Berarti harus nunggu saya libur kerja dulu. Tapi besok saya libur kerja sih, Bang. Sabar, saya di NTT, saya tunggu. Nanti berarti kita ketemu. Juga nanti kita ngobrol-ngobrolnya minggu depan aja boleh lah. Oke, boleh. Ya. Pokoknya kamu WA nomor kamu, ya. Kamu WA nomor kamu, kita dua WA-WA-an, ya. WA, kamu ada bagaimana kabarin saya, ya. Kalau saya pas ke Jakarta ketepatan, ya kita bertemu. Ya mungkin kamu ada 1-2 hal nggak mau di sosial media, ya. Saya memahami itu. Iya. Nah, karena banyak juga yang hati-hati, soalnya kalau kamu iya, maksudnya kalau misalkan di sini pasti banyak yang ya gitu ya kayak gitulah, Bang. Iya, soalnya kalau kamu sampai terima Yesus, darah kamu halal. Serius. Langsung salibkan dia, jangan salibkan dia. gitu. Jadi nggak apa-apa kalau memang kamu mau seperti itu. Kami tidak pernah memaksa. Kalau di roomnya Juma atau roomnya Api, ya pasti mereka bilang malam ini kau syahadat kau langsung Kristen. Tapi kami nggak mau kayak gitu. Api yang syahadat Islam juga. Islam masuk Islam. Iya, Bang, gimana sih ya? Gitu. Kembali ke kamu, ya. Tapi saya pastikan kita dua pasti akan bertemu. Kita dua bertemu. Yeah. Saya ke Jakarta, saat saya ke Jakarta kita dua ketemu. Kalau memang kamu mau dengan saya, tapi kalau ada orang lain, ada Bu Sofi punya kenalan, bisa juga di Jakarta, bisa bertemu langsung. Dia maunya PA langsung, Bu Sofi. Ya, boleh. Kasih tahu aja di DM aku. Kan saya masuk grup Al-Hayat juga, Bu Sofi, gimana? Bisa juga kan, yang pegang. Apa namanya itu? Saya juga kan emang nggak punya teman juga, nggak punya teman Anis juga, makanya ya nanya ke Abang langsung gitu. Ya, nggak punya. Iya. Berani kamu bertanya. Mungkin kenapa? Dia dikasih ke jaringan yang memang bisa memuridkan kamu. Ya. Nanti kita lihatlah, bicara di belakang aja. Ya soalnya kalau di sini aduh gimana ya, takut juga sih. Ini nyamar katanya. Nyamar kok buka kamera sih? Nyamar. Tapi banyak juga yang ada yang bilang bukan Islam, tapi ada kok itu KTP-nya. Enggak, mereka itu boleh berbohong dalam 3 hal, maksudnya 3 hal. Kalau Kristen kan jika ya katakannya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari sejarah. Tidak ada tapi-tapi, tidak ada kompromi-kompromi, tidak ada yang lain-lain. Kami juga tidak memaksa. Jadi kembali pada kamu. Ya, kalau kamu mau belajar Alkitab, ayo. Saya bisa bimbing kamu. Saya kan sudah kasih tawaran ke kamu. Ya, saya di sini ada pos Injil juga lagi sementara buat. Kamu mau di sini sambil belajar Alkitab dengan saya, ya sambil mau berternak atau dengan saya, ya nggak apa-apa, ayo, nggak apa-apa. Saya siap. Siap. Berternak binatang melata? Enggak lah, kalau binatang melata itu bukan Raja Wali.
Itu ya Allah komenannya. Berternak kambing di sini, kita kambing gitu-gitu aja sambil kita belajar Alkitab malam hari kita duduk tenang di pondok, kita belajar Alkitab. Berarti kamu kerjaannya emang penggembala ya? Kalau siang piara kambing, malam juga cari kambing. Iyalah. Iyalah, saya fokus 1 kali 24 jam Bu Sofi untuk Tuhan. Kamu pengabdiannya luar biasa dalam memelihara kambing, Ya, mengembalakan kambing-kambing itu. ya kasih Ini makan rumput. dari tadi tangan aku kayak apa sih? Kayak bergetar gitu Bang. Kayak Apa? kayak gimana sih kayak aduh nggak bisa susah dijelasin sih. Kemudian katanya mirip Ko Jongki. Mirip artis Korea. Ada aja Coba ya, kamu ya. kita berdoa saja. Yes, Ya, ya. Kita berdoa. Kamu tutup mata saja. Saya tidak paksa kamu, tapi kamu hanya tutup mata saja. Saya pimpin kita dalam doa semua ya. Doakan dia. Ya. Bapa dalam surga, Engkau baik ya Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya akan kuasa kasih-Mu ya Tuhan, yang begitu besar akan hidup kami. Kasih-Mu membuat kami takluk ya Tuhan. Firman-Mu membuat kami takluk di bawah kaki salib. Firman-Mu membuat kami tak berdaya ya Tuhan. Tuhan kami lemah. Tuhan kami makhluk yang tak berdaya. Pada malam hari ini ya Tuhan, anak-Mu Yas, dia datang pada malam hari ini. Karena Engkaulah yang memimpin dia sampai pada saat ini ya Bapa. Karena Engkaulah yang menuntun dia sampai pada titik ini ya Tuhan. Tuhan, Bapa kami dalam surga. Jadilah Raja dalam hati kami masing-masing. Jadilah Raja dalam hati saudara kami Yas pada malam hari ini. Engkau adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Penuhi kami ya Tuhan dengan kuasa kasih dan Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, kami mohon, anak-Mu Yas, Engkau sudah memberikan petunjuk kepada dia untuk bertekuk lutut di hadapan. Ya Tuhan, kami makhluk yang tak berdaya ya Tuhan. Kami lemah ya Tuhan. Di bawah kolong langit ini ya Tuhan. Kami lemah ya Tuhan. Katakan dalam hatimu, Tuhan, kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Katakan dalam hatimu jika mulutmu belum sanggup mengucapkan. Jadilah Raja dalam hatiku saat ini ya Tuhan. Ya Yesus Kristus, jadilah Raja dalam hati kami saat ini ya Tuhan. Katakan itu. Walaupun kamu merasa ragu, katakan itu dengan lantang dalam hatimu. Ya Tuhan Yesus, jadilah Raja dalam hatiku saat ini. Penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, Engkaulah yang memilikiku saat ini. Untuk menjadi milik-Mu seutuhnya ya Tuhan. Dan tidak ada satu manusia yang bisa menghalangi ini. Dan tidak ada satu manusia yang bisa membatalkan pemilihan-Mu ini ya Tuhan. Jikalau ada kuasa roh jahat yang hendak menghasut kami pada malam hari ini. Jika ada kuasa roh jahat yang hendak membatalkan kuasa kasih-Mu pada malam hari ini kepada anak-Mu Yas, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami. Pada saat ini ya Tuhan, Engkau sudah mulai bekerja menjadi Raja dalam hati anak-Mu Yas. Engkau sudah mulai bekerja pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Kami percaya itu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kami memandang Engkau ya Bapa. Kami memandang Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Sampai Engkau mengasihi kami pada saat ini. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Allah sepanjang segala masa. Amin. Mantap, saudara. Amin. Kita pelan-pelan. Kamu akan rasa damai. Nanti malam ini kamu seperti apa? Saya percaya Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Ya, Allah turut bekerja dalam segala hal, kata Alkitab.
Alkitab mengatakan bahwa Allah akan turut bekerja dalam segala hal. Itu pasti. Sampai titik di mana mulutmu mengaku, hatimu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mulutmu mengaku, yes, saya terima Yesus Kristus. Udah, selesai. Dia raja segala raja, nggak usah takut kok. Saya percaya karena saya udah alamin. Hidup saya lantung, susah dan lain-lain. Tuhan menuntun saya setiap saat. Tuhan menuntun saya setiap saat. Tuhan menuntun kita setiap saat. Dan kita butuh Tuhan. Kita butuh juru selamat. Juru selamat yang memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Yang memperkenalkan diri kepada Bang Mo'yas. Kalau dia tidak memperkenalkan diri kepada kamu, kamu tidak akan datang dan bilang, ya Tuhan, engkau betul-betul raja. Dan mari kita saksikan kuasa kasih Tuhan dalam hidup kamu, dia mau pakai kamu. Tapi tergantung kamu. Iya, Pak. Nanti kita bertemu, it's okay. Saya selesai pekerjaan di sini, kita bertemu. Gak apa-apa, saya ke Jakarta. Habis itu keputusan di kamu. Oke, Keputusan Bang. di kamu. Merinding terus aku. Gak apa-apa. Dari tadi kayak gimana ya? Tidak ada yang larang kamu, tidak ada yang paksa kamu. Tapi Tuhanlah yang memilih kamu, ya. Ya, belajarlah Alkitab dengan baik dan benar. Kenapa Yesus itu disebut sebagai utusan? Ya, utusan yang menyelamatkan. Kenapa? Karena firman dikutus dari Bapa. Itu banyak hal yang bisa kau pelajari, hal sederhana. Makanya saya bilang kita bertemu dan kau bebas bertanya siapa Yesus Kristus. Bebas. Saya nggak ada tutup batasan itu. Oke, Bang. Kemarin juga ada yang terima Yesus di live-nya saya. Kemarin ada. Oh, ada juga ya? Ada tiap dia 4 kali naik ke live-nya saya, dia tanya iman Kristen, dia tanya. Banyak sebenarnya yang terima Yesus. Hanya kan kami orang Kristen kan nggak biasa kan posting-posting gitu kan. Nggak biasa kami kayak gitu. Banyak yang terima Yesus, tetapi memang itulah tugas yang saya lagi pergumulkan semuanya. Jadi memang banyak yang terima Yesus. Setelah itu mereka akan mengalami pikul salib. Dan itu kita akan tetap dukung. Kita akan tetap dukung. Ya. Nah, seperti itu ya saudara. Jadi kalau kamu mau menerima Yesus, ya belajarlah dulu Alkitab dengan baik. Dan saya bersedia. Saya ke Jakarta, kita dua bertemu, ya kan? Kita dua bertemu. Ya, habis itu kamu mau masuk ikut pos Injil saya, gak apa-apa. Saya ada pos Injil, saya lagi bangun. Ya, bebas. Kamu mau ikut saya, gak apa-apa. Murid-murid Tuhan Yesus, para rasul, itu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Siapa yang memberi mereka hikmat, akal budi? Siapa yang menuntun mereka dan mengendalikan mereka untuk bersaksi tentang Yesus? Dialah Roh Kudus itu. Karena Ruh HaKodes itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Itu jawabannya singkat. Siapa? Yes. Kan saya Suara siapa? menanggapi kata-katamu. Kan sudah jelas di sana. Bapa mengutus Yesus katanya tadi. Ini siapa nih? Kenapa kau masih bilang Yesus itu Tuhan? Suara siapa nih? Jadi gini bro, Kan dia utusan itu. orang gila ya. Dialog ya. Jadi gini adik, Suaranya ini Yas, orang ya? gini ya, ini orang ini kan selesai kita Oh, suaranya Yas itu. Yas ada buka apa di situ? jelaskan itu begini. Kamu itu kalau diskusi, Tapi kau udah bukan. Itu Suaranya siapa? Yas. Sebentar, saya potong Suara dulu. Yas itu. Itu begini, Kenapa? Rahmat. Suaranya Yas itu Gini dari loh, mana? Kau Ada itu matikan jangan sesuatu. Nggak tahu ini. seperti bajing loncat. Bajing Dari loncat Yas kau itu. tahu? Ntar coba aku keluar dulu bentar ya. Ah, coba Bajing keluar dulu. loncat kepanjangan bajingan Keluar dulu loncat. ya. Keluar dulu ya. Coba keluar dulu. Oh, kita tunggu dia pelan-pelan, guys. Kita tunggu dia pelan-pelan. Ya, gak apa-apa. Coba turun dulu. Itu mungkin apa? Ngebak ya. Ngebak ya. Kita tap layarnya, kita kencangkan. Tap layarnya, kita kencangkan share-nya. Nah. Kita pelan-pelan teman-teman. Sabar. Halo Bang Yusuf, selamat malam. Salve Bang RK. Salve. Nah, Iya, shalom Bu Sofi. Shalom. Kita pelan-pelan ya. Kita tunggu dia pelan-pelan. Kita Long jangan time no see, langsung Joseph. Long time no see juga Ibu cantik Bu Sofi.
Kita kencangkan tap-tap layarnya, kita kencangkan share-nya guys ya, kencangkan tap-tap layarnya. Dia belum naik lagi, sabar. Dia belum naik lagi, kita tunggu pelan-pelan ya. Kita sambil tunggu teman-teman ya, tunggu dia ya. Kita tunggu dia pelan-pelan. Harus sabar dengan dia, nggak boleh langsung satu kali ini ya. Harus sabar, kasihan. Oke. Silakan. Oke, silakan Bang. Yes. Ya bang. Ini Gimana bang Yosef ini siapa? Ini teman juga, teman. Oh, teman abang juga. Ya halo bro, ya salam kenal. Tadi aku dengar-dengar, maaf Bang RK nyerobot nih. Tadi dengar-dengar dari PIK ya, bro? Iya dari PIK ya, dari PIK 2. Dari daerah mananya tuh? Di Elang Laut kah? Atau di Batavia? Di Batavia. Oh Batavia. Oh di sana kalau boleh tahu domisili sementara atau bagaimana? Kalau aku kan kerjanya di sini, cuma tempat tinggalnya juga dikasih di sini ya kerja. Aku kerja di sini. Oke, good. Begini, Bang RK. Nanti kalau boleh aku boleh ya bantuin Yas juga ya. Karena aku juga di Jakarta. Nanti aku ada WA Bang RK sih. Nanti kalau itu nanti aku kirim update. Saya di sini. Nanti aku kirim update ke Bang RK. Jadi nanti paling aku kalau misalkan Bro Yas berkenan dan ini nanti ada bertanya-tanya, nanti aku akan bantu Bro Yas karena aku juga di Jakarta. Tapi memang mungkin gini ya teman-teman ya, aku nggak secepat itu. Maksudnya paham ya, Bu Sofi juga pasti paham lah, Bang RK paham lah maksudnya apa gitu kan. Jadi nggak secepat itu. Jadi Bro Yas paling nanti DM aja gitu ya, DM secara pribadi. Maksudnya kelanjutannya bagaimana. Tapi ingat saya minta kita saling menghargai satu sama lain, privasi kita masing-masing. Gitu sih kalau begitu ya. Bro ya, semangat ya bro ya. Soalnya kalau saya merasakan juga apa yang kamu rasakan. Maksudnya dulu kan kamu Islam, saya juga sama gitu. Paling kayak gitu ya bro ya. Nanti DM aja. Lanjut Bang Eka. Oke. Kamu DM aja. Udah, karena saya jauh kan. Saya mungkin karena saya di sini juga ada, makanya saya tadi tawarkan kamu. Saya juga lagi buat post Injil, dan post Injil ini untuk murtadin yang baru terima Yesus atau apologet yang apa. Nah, ini bisa di tempat saya. Nah, di sini kita juga ada pembinaan selain belajar Alkitab. Tergantung kamu. Ada belajar Alkitab, ada juga kita ya pemberdayaan, ya kerja, beternak, lalu kita jual ternak. Ada hasil-hasil seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas itu aja gitu saudara ya. Itu tujuan saya ke depan. Jadi semuanya kembali pada kamu. Ya, kalau kamu mau dengan Bang Yosef, alangkah baiknya lebih cepat, lebih bagus kamu belajar dengan Bang Yosef. Kamu DM dengan dia. Iya Bang, siap. Gitu. DM aja bro, saya takut hilang akun kamu. DM aja sekarang, nggak apa-apa. Nggak perlu follow juga nggak apa-apa, langsung DM aja. Aku udah follow Bang. Aku udah follow. Oke, siap. Lanjut aja Bang RK, lanjut. DM aja nomor HP-nya, kamu DM nomor HP kamu, kalian dua baku atur kapan mau ketemu atau bagaimana, langsung di follow up saja. Belajar. Tapi ikut waktunya kamu, Yas. Kamu kan kerja. Kan? Nah, ikut waktunya kamu dengan Bang Yosef, gimana lah waktunya. Nah, bebasnya kamu. Bang RK, sorry, aku mau nanya dulu sama Yas. Yas, berarti kamu tuh dekat sama itu ya, dekat sama taman doanya PIK ya? Ya itu di apa sih? Itu mah di ya apa namanya? Di Tokyo itu ada. Di Tokyo ada, sama yang di itu kan di Batavia di itunya kan juga ada kan Taman Doa Hati Tersuci Maria kan? Nah kalau itu mah setahu aku itu di Tokyo aja. Kalau di Batavia aku belum ini sih. Oh belum ada ya. Oke. Nanti itu nanti saya bisa nanti ajak teman-teman yang lain ke sana untuk juga untuk membantu kamu kalau ada pertanyaan. Jadi dibawa enjoy aja, maksudnya betul kata Bang RK, nunggu waktu, terus memang biar nggak ganggu kamu kerja dan seterusnya, gitu ya. Iya Bang. Ya bro. Ya. Jadi perlu dipahami juga ya, ini bukan maksudnya kemudian kita langsung baptis ya, nggak bisa. Nggak bisa. Kamu harus belajar. Iya paling aku belajar, maksudnya kayak baca-baca dulu aja gitu, soalnya kan katanya kan berat ya kalau masuk itu. Betul. Dan saya belajar dulu aja sih. Kita sama-sama orang Sunda kan. Saya juga dari Muslim dulunya. Kamu juga orang Sunda gitu ya. Sundanya di mana? Bandung. Sukajadi. Kalau aku mah kan Cianjur, asli Cianjur. Ya kerja di Jakarta gitu. Oh iya, semangat bro. Ya nanti DM aja. Oke. Lanjut Bang RK. Thank you bro. Ya saya thank you Bang RK. Ya, siap. Oke. Tuh saudara ya. Ini udah jam 1.15 juga. Kita ngobrol santai-santai aja.
Sebenarnya Ya, malam ini tapi saya bang, ingin bawa tema sebenarnya bulan aku cinta. gini bang, Gimana? soalnya Ada kan lagi yang mau disampaikan? teman-teman aku juga kan ini semuanya muslim, aku takutnya kayak kedengaran juga. Ya memang, kalau kamu Iya, sampai tahu begini ya bisa halal kamu. aku juga sih kayak takut gimana gimana kayak gitu loh. Barusan juga kan kayak teman kayak bolak-balik ke kamar kayak gitu. Terus dia terus barusan bilang, ngapain lu katanya, apa sih, apa, dengerin kayak gitu katanya gitu loh. Kan aku tadi abang bilang kan, karena tadi kan bilang yes, yes kayak gitu loh. Ya, ya dia denger gitu loh, makanya aku volumenya dikecilin sih. Memang harus sabar kamu ya, kamu Iya, iya. banyak doa, banyak doa. Iya, iya Kita bang. banyak doa aja, kembali pada kamu. Kita tidak memaksa, kita juga tidak berambisi kamu seperti apa, tetapi semuanya kembali pada tuntunan Roh Kudus. Itu aja. Karena yang membuat orang bertobat itu Roh Kudus, bukan kami. Allah Iya, yang mempertobatkan. Kami cuma menyampaikan. Kamu mau terima atau tidak itu haknya kamu. iya, iya. Kembali pada kamu. Ya bang, paling segitu dulu aja ya bang ya. Oke, terima Nanti kasih itu banyak. aja. Terima kasih banyak. Nanti saya tanya-tanya lagi. Ya, catat apa yang mau ditanyakan, catat. Ya bang, siapa? Catat. Terus kamu mau bertemu dengan Bro Joseph, langsung aja. Boleh, boleh. Langsung aja. Langsung aja. Boleh bang. DM aja. DM juga WA kamu ke saya gak apa-apa, DM. Ya, nanti saya ke Jakarta, kita ketemu gak apa-apa. Ya. Iya bang. Saya mungkin pasti ke Jakarta, pasti. Oke siap bang. Ya. Yaudah ya bang ya, aku pamit dulu ya. Ya yaudah yuk. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya, terima kasih. Tuhan. Demikian saudara-saudara, semoga dapat bermanfaat dan tentunya harapan kita bersama bahwa ia dapat diberkati oleh Tuhan, ia semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita juga berdoa buat Bang RK supaya ia dapat membimbingnya dengan baik sehingga menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Jangan lupa terus dukung channel ini saudara-saudara dengan cara like, subscribe, dan share supaya saudara terus mendapat notifikasi video-video terbaru dari saya, dan terlebih channel ini akan terus berkembang ke depan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.